entitas anak yang dikonsolidasikan pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021. Sampai sebut halaman nih, halaman 9. Oh iya. iya. Iso goleki nek ra disebut halaman iku ora iso goleki. Awalnya halaman 9, entitas anak yang dikonsolidasikan pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021. Entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan perusahaan adalah sebagai berikut. Entitas anak PT Taman Harapan Indah, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi tahun 1978. Persentase pemilikan dan hak suara pada tahun 2022 100%, pada tahun 2021 100%, jumlah aset pada tahun 2022 5 juta, pada tahun 2021 4 juta. PT Mutiara Raga Indah, domisili Jakarta, jenis usaha pusat kebugaran atau fitness center, tahun operasi 1990, persentase pemilikan dan hak suara 100% pada tahun 2022 dan pada tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 10 juta, pada tahun 2021 10 juta. PT Wira Sejati Bina Persada, domisili Tangerang, jenis usaha real estate, tahun operasi 1997, persentase pemilikan dan hak suara 100%, tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 703 juta, tahun 2021 549 juta. Dalam juta. Nggih. Dalam miliar. Mboten, niki angkane cilik-cilike. PT Wira Sejati Bina Persada. Domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi ini kok gak enek. Persentase pemilikan 100%, tahunnya 2000, nggih, tahun 2022 100%, tahun 2021 100%. Jumlah aset tahun 2021 324 juta, tahun 2021 324 juta. PT Putra Sinar Maja, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2014, persentase pemilikan dan hak suara 51.000,
tahun 2022 dan tahun 2021 51.000. Jumlah aset tahun 2022 2 juta. Tahun 2021 1 juta. PT Abadi Citra Lestari, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2015, persentase pemilikan dan hak suara 100%. Tahun 2022, tahun 2021 100%. Jumlah aset 6.000. Tahun 2021 9.000. PT Gandaria Permai, domisili Jakarta. PT Intisarana Eka Raya, domisili Jakarta, jenis usaha subholding, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan dan hak suara 100%. Tahun 2022, tahun 2021 100%. Jumlah aset 487 juta. Tahun 2022, tahun 2021 469. Rp469.000. PT Gandaria Permai, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2011, persentase pemilikan 100%, tahun 2022 100%, tahun 2021 100%. Jumlah aset 43.000. Tahun 2022, tahun 2021 43.000. PT Gandaria Prima, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2013, persentase pemilikan 100%. Tahun 2022, tahun 2021 100%. Jumlah aset 401.000. Tahun 2022, tahun 2021 413.000. PT Gandaria Mulia, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan dan hak suara 100%. Tahun 2021 juga 100%. Jumlah aset tahun 2022 401,
401.000, tahun 2021 413.000. PT Gandaria Sakti, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan 100%, tahun 2021 juga 100%, jumlah aset 4.000, tahun 2022, tahun 2021 juga 4.000. PT Guna Prima Usaha Sejati, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset 2, tahun 2021 2.000. PT Dinamika Kencana Mandiri, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2008, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset 6.000, tahun 2022, tahun 2021 juga 6.000. PT Perkasa Lestari Utama, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2008, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 1 juta, tahun 2021 juga 1 juta. PT Perkasa Lestari Permai, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2013, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset 915 juta, diulang 915.000, tahun 2021 938.000. PT Perkasa Lestari Raya, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 700, tahun 2021 770. PT Selasih Safar, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi tahun 1974, persentase pemilikan
52,50% tahun 2022, tahun 2021 52,50%. Jumlah aset tahun 2022 89.000, tahun 2021 112.000. PT Intelen Grade domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi 1974, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset 4 juta, tahun 2022 4 juta, tahun 2021 juga 4 juta. PT Wida Ineta Paninsula, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan 100%, tahun 2022, tahun 2021 100%. Jumlah aset tahun 2022 214.000, tahun 2021 213.000. PT Intelen Sejahtera, domisili Surabaya, jenis usaha kawasan industri, tahun operasi 1988, persentase pemilikan dan hak suara tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 787.000, tahun 2021 746.000. PT Maja Persada, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 368, tahun 2021 372. PT Kawasan Industri Intilen, domisili Surabaya, jenis usaha kawasan industri makanan dan masakan olahan, tahun operasi 1993, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 71.000, tahun 2021 99.000. PT Graha Intiboga, domisili Surabaya, jenis usaha food and related cuisine, tahun operasi 2017, persentase pemilikan
tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 2000, tahun 2021 juga 2000. PT Bahtera Bumi, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan dan hak suara tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset 219 tahun 2022, tahun 2021 224. PT Jateng Industri Intiland, domisili Surabaya, jenis usaha kawasan industri, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 434.000, tahun 2021 393.000. PT Perkebunan Industri Segajung, domisili Surabaya, jenis usaha kawasan industri, tahun operasi 2021, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 434.000, tahun 2021 393.000. PT Prima Sentosa Ganda, domisili Surabaya, tahun jenis usaha real estate, tahun operasi 2014, jumlah persentase tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 743.000, tahun 2021 753.000. PT Grand Family View, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi 1993, persentase kepemilikan tahun 2022 75%, tahun 2021 75%, jumlah aset tahun 2022 281.000, tahun 2021 345.000.
PT Green Imperial, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi 2013, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 85.000, tahun 2021 85.000. PT Kinerja Lancar Serasi, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 269.000, tahun 2021 269.000. PT Sinar Cemerlang Gemilang, domisili Surabaya, domisili jenis usaha real estate, tahun operasi 2015, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 247.000, tahun 2021 295.000. PT Kawasan Jombang, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 67.000, tahun 2021 64.000. PT Kawasan Ploso, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 44.000, tahun 2021 43.000. PT Intelan Persada, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 6.000, tahun 2021 6.000. PT Dharma Sentosa Raya, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 6.000, tahun 2021 juga 6.000. PT Surya Energi,
domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 1.000, tahun 2021 juga 1.000. PT Dharma Sentosa Raya, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 2.000, tahun 2021 2.000, PT Puri Sentosa Unggul, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 5.000, tahun 2021 5.000. Badan Kerjasama Intiland Starlake, domisili Surabaya, jenis usaha persewaan kantor, tahun operasi 2010, persentase pemilikan tahun 2022 75%, tahun 2021 75%, jumlah aset tahun 2022 54.000, tahun 2021 57.000. PT Usaha Guna Kelola, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 22.000, tahun 2021 22.000. PT Utama Gelora Karya, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 35.000, tahun 2021 35.000. PT Buana Bejana, domisili Surabaya, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 200, tahun 2021 224. PT Intiland Esperto, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2011, persentase pemilikan
tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 88.000, tahun 2021 72.000. PT Inti Gria Perdana, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2011, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 400.000, tahun 2021 413.000. PT Inti Gria Perkasa, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2011, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 4.000, tahun 2021 4.000. PT Inti Gria Perwira, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2012, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 50.000, tahun 2021 juga 50.000. PT Inti Gria Pramudia, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2018, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 74.000, tahun 2021 78.000. PT Inti Gria Palamarta, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2022, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 67.000, tahun 2021 8.000. PT Melati Anugrah Semesta, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 55%, tahun 2021 55%, jumlah aset tahun 2022 sebesar 132.000,
tahun 2021 127.000. PT Melati Wahana Nusantara domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 36.000, tahun 2021 36.000. PT Melati Impian Bangsa, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 13.000, tahun 2021 juga 13.000. PT Intiland Alfa Rendita, domisili Jakarta, jenis usaha telekomunikasi, instruktur telekomunikasi, tahun operasi tidak ada, persentase kepemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 25.000, tahun 2021 21.000. PT Inti Algoritma Perdana, domisili Jakarta, jenis usaha telekomunikasi instruktur, tahun operasi 2015, persentase pemilikan tahun 2022 100%, tahun 2021 100%, jumlah aset tahun 2022 26.000, tahun 2021 25. PT Raharja Mitra Familia, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi 2017, persentase pemilikan tahun 2022 36%, tahun 2021 36%, jumlah aset tahun 2022 2 juta, tahun 2021 2 juta. PT Inti Gria Persada, domisili Jakarta, jenis usaha real estate, tahun operasi tidak ada,
persentase pemilikan tahun 2022 55%, tahun 2021 55%. Jumlah aset tahun 2022 100.000, tahun 2021 100.000. Halaman 10, informasi keuangan entitas anak yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dalam jumlah material pada tanggal dan untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September tahun 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Nama anak GFV, bagian kepentingan 25%, saldo akumulasi 16 miliar. Ekuitas pada penghasilan atau rugi 10 miliar. Nama anak Mas, bagian kepentingan atau bagian kepentingan kepemilikan 45%, saldo akomodasi 29 miliar. Ekuitas pada penghasilan rugi komprehensif 1 miliar. BKI, nama anak perusahaan BKIS, bagian kepentingan kepemilikan 25%, saldo akumulasi 7 miliar. Ekuitas pada penghasilan 187 juta. Nama anak perusahaan SS, bagian kepentingan pemilikan 47,50%, saldo akumulasi 35 miliar. Ekuitas pada penghasilan rugi komprehensif 13 miliar. Nama anak perusahaan RMF, bagian kepentingan pemilikan 63,37%, saldo akomodasi 79 miliar. Ekuitas pada penghasilan rugi komprehensif 32 miliar. Nama anak perusahaan PSP, bagian kepentingan kepemilikan 49%, saldo akumulasi 773 miliar. Ekuitas pada penghasilan komprehensif 3 miliar. Nama anak perusahaan IG Persada, bagian kepentingan pemilikan 45%, saldo akumulasi 200
40 juta, ekuitas pada penghasilan 65 juta. Halaman 11, akuisisi entitas anak PT Perkebunan dan Industri Segajung berdasarkan Akte nomor 20, 21 dan 22 tanggal 14 Januari 2021 PT Jateng Industri Intiland dan PT Intiland Sejahtera. Entitas-entitas anak telah membeli saham PT Perkebunan dan Industri Segajung yang dimiliki oleh pihak-pihak ketiga, masing-masing sejumlah 300,99.000 lembar dan 1 lembar saham atau 99,99% dan 0,01% dengan harga pembelian masing-masing sebesar 354 miliar dan 1.176.000. Grup mengkonsolidasikan laporan keuangan Segajung tersebut sejak Januari 2021. Akuisisi saham pada PT Perkebunan dan Industri Segajung di atas bukan merupakan suatu kombinasi bisnis sebagaimana diatur pada PSAK nomor 22 sehingga diperlukan sebagai akuisisi atas aset. Dewan Komisaris Direksi dan Karyawan, susunan manajemen perusahaan pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan Akte nomor 68 tanggal 20 Juli 2022 dari Hamburgli SHSEMKN Notaris Publik di Jakarta adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Sinarto Darmawan, Wakil Komisaris Utama Lenar Hokianguan, Komisaris Jaja Asikin, Komisaris Independen Tio Guan Pomiki, Friso Palilingan, Direksi, bagian direksi, Direktur Utama Hendro Santoso Gondokusumo, Wakil Direktur Utama Gondokusumo dan Suhendro Prabowo, Mujianto Susilo Cahyono, Direktur Peri Yorano, Ping Handayani Hanli,
Archief Nata Pradana. Permadi Indrayoga, susunan manajemen perusahaan pada tanggal 31 Desember tahun 2021 berdasarkan Akta nomor 119 tanggal 29 Juli tahun 2020 dari Hambergli SHSE MKN Notaris Publik di Jakarta adalah sebagai berikut. Halaman 12. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Sinarto Darmawan, Wakil Komisaris Utama Lenar Hokianguan, Komisaris Jaja Asikin, Komisaris Independen Tio Guan Po Miki, dan Friso Palilingan. Direktur Utama Hindro Santoso Gondokusumo, Wakil Direktur Utama Gondokusumo dan Suhendro Prabowo. Direktur Periyarano Pinghandayani Hanli, Archief Nata Pradana Permadi Indrayoga. Sekretaris perusahaan dijabat oleh Teresia Rustandi. Pada tanggal 30 September tahun 2022 dan 30 Desember tahun 2021, susunan Komite Audit Perusahaan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut. Komite Audit. Ketua Komite Audit Friso Palilingan. Anggota Komite Audit Franciscus Alip dan Atik Susanto. Personel manajemen kunci grup terdiri dari komisaris dan direksi. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian PT Intelland Development Tbk dan entitas anak pada tanggal dan untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September tahun 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 29 November tahun 2022. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut. Halaman 13. Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan standar akuntansi keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
dan Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Peraturan OJK Nomor 8/G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September tahun 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun 2021. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional perusahaan. Halaman 14. Prinsip konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan oleh perusahaan dan entitas anak atau grup. Pengendalian diperoleh apabila grup memiliki seluruh hal berikut ini: kekuasaan atas investasi, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil grup. Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal grup memperoleh pengendalian sampai dengan grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait
dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh dan laporan keuangan konsolidasian. Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik perusahaan dan kepentingan non-pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit. KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan. Halaman 15. Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas. Kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dan dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disajikan sebagai beban administrasi. Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, grup mengklarifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal ekuisisi. Efektif 1 Januari 2021 saat penerapan amandemen PSAK nomor 20, kombinasi bisnis grup dapat memilih untuk menerapkan pengujian konsentrasi nilai wajar yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan. Apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis? Pengujian konsentrasi dapat diterapkan secara terpisah untuk setiap transaksi. Pengujian konsentrasi opsional terpenuhi jika secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto
yang diakuisisi terkonsentrasi dalam aset teridentifikasi tunggal atau kelompok aset teridentifikasi serupa. Jika penguji terpenuhi, rangkaian aktivitas dan aset ditentukan bukan merupakan suatu bisnis dan tidak diperlukan penilaian lanjut. Jika pengujian tidak terpenuhi atau jika grup memilih untuk tidak menerapkan pengujian tersebut, penilaian yang detail harus dilakukan sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK nomor 22. Halaman 16, dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pada tanggal akuisisi pihak pengakuisisi mengukur kembali nilai wajar kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi. Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan labilitas yang diambil alih. Jika nilai agregat tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi. Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap unit penghasil kas dari perusahaan dan atau entitas anak yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau labilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut. Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka goodwill diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan. Entitas sepengendali transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama.
bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. Halaman 17, dan jumlah tercatat dari setiap kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Entitas yang melepaskan bisnis dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Penjabaran mata uang asing, mata uang fungsional dan pelaporan. Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Laporan keuangan konsolidasi disajikan dalam rupiah yang merupakan mata uang fungsional perusahaan dan mata uang penyajian grup. Transaksi dan saldo. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan KRUS pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih KRUS yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada KRUS akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Halaman 18, pada tanggal 30 September tahun 2022 dan 31 Desember tahun 2021, KRUS konversi yakni KRUS Tengah Bank Indonesia yang digunakan oleh grup adalah sebagai berikut. Dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, euro, transaksi pihak berelasi. Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi grup apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK nomor 7 mengungkapkan pihak-pihak berelasi. Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Klarifikasi lancar dan tidak lancar. Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan
klarifikasi lancar atau tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar apabila 1. Akan direalisasi, dijual, atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal. 2. Untuk diperdagangkan atau akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya, atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Seluruh aset lain diklarifikasikan sebagai tidak lancar. Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila 1. Akan dilunasi dalam siklus operasi normal. 2. Untuk diperdagangkan. Halaman 19. 3. Akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kas dan setara kas. Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya. Bank dan deposit berjangka. Bank yang dijaminkan atau dibatasi pencairannya serta deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari 3 bulan pada saat penempatan namun dijaminkan atau dibatasi pencairannya disajikan sebagai aset keuangan lainnya. Instrumen keuangan. Grup menerapkan PSAK nomor 71. Instrumen keuangan mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klarifikasi dan pengukuran dan penurunan nilai atas instrumen keuangan. Aset keuangan. Grup mengklarifikasi aset keuangan sesuai dengan PSAK nomor 71 instrumen keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan 2 dasar, yaitu 1. Modal bisnis grup dalam mengelola aset keuangan, dan 2. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.
pada tanggal 30 September tahun 2022 dan 31 Desember 2021, aset keuangan grup terdiri dari aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.